Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apsari Widya. Saya dari NPM 1908260086. Di sini saya akan menjelaskan pada blok MMOI tentang sistem imun. Jadi secara definisi, sistem imun ini adalah jaringan kompleks dari sel jaringan ataupun organ yang berfungsi untuk mempertahankan tubuh terhadap patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit, serta dapat melindungi dan mengancam internal seperti sel kanker. Kemudian, struktur sistem imun yang pertama ada organ limfoid primer. Jadi organ limfoid primer ini dia adalah tempat utama pembentukan diferensiasi sel-sel imun sumsum tulang. Meskipun bukan hanya organ limfoid primer secara tradisional, dia adalah tempat di mana sel-sel hematopoietik termasuk prekursor sel-sel imun yang dihasilkan sumsum tulang juga merupakan tempat di mana sel-sel B matang dan diaktifkan sebelum berpindah ke organ limfoid sekunder untuk melakukan fungsi mereka. Kemudian yang kedua ada fungsi limfoid sekunder. Organ limfoid sekunder ini dia adalah tempat di mana respon imun terhadap antigen terjadi secara efektif. Ini termasuk limfonodi, tonsil, limfa, dan jaringan limfoid di berbagai bagian tubuh. Kemudian yang ketiga ada sel-sel imun, di mana sel-sel imun ini dia adalah komponen utama dalam struktur sistem imun. Dan sel-sel ini dia mencakup seperti sel B, sel T, sel dendritik, makrofag, neutrofik, dan sel NK. Dan sel T ini dia dapat dihasilkan di sumsum tulang tetapi matang di dalam timus dan memiliki peran kritis dalam mengkoordinasi respon imun terutama melawan patogen intraseluler dan dalam proses pembunuhan seluler. Kemudian yang keempat ada molekul sinyal dan sitokin, di mana mediator penting ini dia dalam struktur sistem imun. Sitokin ini dia adalah protein kecil yang dihasilkan oleh sel-sel imun dan berfungsi untuk mengkoordinasi respon imun dengan mengatur proliferasi, diferensiasi, dan fungsi sel-sel imun lainnya. Dan sitokin ini dia memainkan peran penting dalam meningkatkan komunikasi antara sel-sel imun yang memungkinkan respon imun yang koordinasi dan efektif terhadap si patogen. Kemudian selanjutnya yang kelima itu penghalang fisik, di mana penghalang fisik ini seperti kulit dan selaput lendir juga merupakan bagian dari struktur sistem imun yang penting, karena kulit ini dia adalah penghalang pertama yang melindungi tubuh dari patogen eksternal dan melibatkan mekanisme seperti produksi sebum dan karatinisasi untuk mencegah penetrasi patogen. Kemudian selanjutnya ada fungsi sistem imun. Yang pertama fungsinya itu untuk pertahanan terhadap infeksi. Jadi fungsi sistem imun ini dia untuk melindungi tubuh dari infeksi. Ini dia mencakup melalui beberapa mekanisme. Yang pertama ada penghalang fisik dan kimia. Yang kedua ada respon imun bawaan, di mana respon imun bawaan ini dia ketika patogen berhasil melewati penghalang fisik, sistem imun bawaan ini dia akan memberikan respon cepat dan sel-sel seperti makrofag, neutrofil, dan dendrit mengenali pola molekuler pada patogen melalui reseptor pengenalan pola dan memulai respon inflamasi untuk menghancurkan patogen tersebut. Yang selanjutnya ada respon imun adaptif, di mana jika respon bawaan ini dia tidak cukup, sistem imun adaptif ini dia akan diaktifkan dan si sel B ini dia akan memproduksi antibodi spesifik yang mentargetkan antigen dan patogen, sementara limfosit T dia akan membantu menghancurkan sel yang terinfeksi dan mengatur respon imun lainnya. Kemudian yang kedua ada hemostasis, di mana sistem imun berperan penting dalam menjaga hemostasis tubuh dengan menghilangkan sel-sel mati ataupun yang rusak. Dan sel-sel fagosit seperti makrofag dia akan membersihkan sel-sel yang mengalami apoptosis dan nekrosis serta mengatur pola inflamasi untuk mencegah kerusakan jaringan secara berlebihan. Kemudian yang ketiga ada surveillance imun, di mana sistem imun terus-menerus dia akan memantau sel-sel tubuh untuk mendeteksi dan menghancurkan sel-sel abnormal atau yang mengalami transformasi menjadi kanker. Dan sel pembunuh alami dan limfosit T, sitotokin, dia akan memainkan peran penting dalam pengenalan dan penghancuran sel-sel tumor ini. Kemudian yang keempat ada regulasi respon imun, di mana sistem imun ini dia juga memiliki mekanisme regulasi yang kompleks untuk memastikan respon imun yang tepat dan mencegah reaksi berlebihan yang dapat merusak jaringan sehat. Sel T ini dia adalah komponen kunci yang membantu untuk mengendalikan dan menekan respon imun berlebihan untuk mencegah penyakit autoimun. Selanjutnya ada klasifikasi sistem imun. Jadi yang pertama itu berdasarkan fungsi, dia ada sistem imun innate dan juga adaptif, di mana sistem imun innate ini dia adalah komponen pertama respon invasi patogen
dan juga bahan asing. Dan ini dia akan mencakup penghalang fisik seperti kulit dan selaput lendir yang mencegah masuknya patogen ke tubuh. Dan selain itu, sistem ini dia akan melibatkan sel-sel fagosit seperti neutrofil, makrofag, sel dendrit yang menelan dan mencerna patogen serta sel-sel mati untuk membersihkan area infeksi. Kemudian ada sistem imun adaptif dan spesifik, di mana merespons secara lebih tetapi lebih spesifik terhadap patogen tertentu. Dan komponen utama sistem ini dia adalah sel T dan sel B. Sel T ini dia dihasilkan di sumsum tulang tetapi matang di dalam timus dan memiliki peran kritis dalam mengkoordinasi respon imun. Kemudian yang kedua ada berdasarkan lokasi anatomi, ada organ limfoid primer dan sekunder. Jadi organ limfoid primer ini dia adalah tempat utama pembentukan dan diferensiasi sel imun, dan ini termasuk sumsum tulang, di mana sel-sel ini dia hematopoietik, termasuk prekursor. Sel-sel imun ini dia dihasilkan di sumsum tulang juga, yang merupakan tempat di mana sel B matang dan diaktifkan sebelum berpindah ke organ limfoid sekunder. Kemudian ada limfoid sekunder, di mana respon imun terhadap antigen terjadi secara efektif, dan ini termasuk limfonodi, tonsil, limpa, dan jaringan limfoid lainnya, dan di bagian tubuh lainnya. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan respon, dia ada respon imun humoral dan seluler. Kalau humoral ini dia akan melibatkan produksi antibodi oleh sel-sel B sebagai respon terhadap antigen, dan antibodi ini dia akan mengikat dan menetrasi patogen atau toksin tertentu dengan membentuk bagian penting dari pertahanan adaptif tubuh terhadap infeksi. Kemudian ada respon imun seluler, di mana dia akan melibatkan sel T dan pembunuhan seluler langsung terhadap sel-sel yang terinfeksi patogen. Dan sel T ini dia akan mengenali dan menghancurkan sel-sel yang terinfeksi virus ataupun tumor lainnya. Kemudian yang keempat ada berdasarkan molekul sinyal interaksi seluler dan sitokin. Ini adalah dukungan oleh molekul sinyal seperti sitokin, interleukin, dan faktor pertumbuhan mediasi komunikasi antara berbagai jenis lain oleh sistem imun. Kemudian berdasarkan regulasi dia ada toleransi imun dan autoimun, di mana ini adalah kunci untuk mencegah respon imun yang berlebihan ataupun tidak terkendali terhadap jaringan tubuh sendiri yang dapat mengarah pada kondisi autoimun. Dan sel T regulasi ataupun Tregs ini memiliki peran penting dalam memelihara toleransi imun dengan menekan aktivitas sel-sel imun yang berpotensi merusak jaringan tubuh. Kemudian ada respon imun terhadap patogen, di mana ini dia akan melibatkan serangkaian mekanisme kompleks yang dimulai dengan pengenalan patogen oleh reseptor pada sistem imun dan diikuti oleh aktivasi dan diferensiasi sel T dan juga sel B. Respon imun ini terbagi menjadi respon humoral yang melibatkan produksi antibodi oleh sel B, dan respon seluler yang melibatkan aktivasi pada sel T sitotoksik. Dan proses ini didukung oleh proliferasi dan diferensiasi sel imun serta mengembangkan memori imun untuk kekebalan jangka panjang. Dan selain itu, regulasi imun yang dapat interaksi dengan mikrobiota normal dan keberadaan sel T regulasi penting untuk menjaga keseimbangan dan mencegah kondisi autoimun. Kemudian ada imunoterapi sistem imun, di mana ini merupakan pendekatan terapeutik yang bertujuan untuk memanfaatkan sistem imun tubuh dalam melawan penyakit, terutama pada kanker dan penyakit autoimun. Pendekatan ini dia akan melibatkan manipulasi ataupun peningkatan respon imun terhadap antigen spesifik melalui beberapa metode seperti kayak penggunaan antibodi monoklonal, vaksin terapeutik, terapi sel T, dan menghambat checkpoint imun. Meskipun menunjukkan keberhasilan signifikan, khususnya dalam pengobatan kanker, imunoterapi masih menghadapi tentang seperti resisten, toksisitas, dan biaya yang tinggi. Dan penelitian tersebut dia dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan imunoterapi menjadi lebih efektif dan jangka panjang. Sekian, jadi ini jurnalnya saya ambil dari jurnal Cellular and Molecular Immunology tahun 2022, kemudian General Properties of Immunology Response tahun 2013, kemudian Basic Immunology Function and Disorder of the Immune System tahun 2014. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.